Shalom semuanya, perkenalkan saya Ivana Royana Nenggolan dari Administrasi Pendidikan 2020. Hari ini saya akan menyampaikan intisari atau rangkuman materi dari Seminar Pendidikan Agama Kristen. Materi pertama yaitu Yesus Kristus. Siapa yang tidak mengenal Yesus Kristus? Sebagai orang percaya, tentunya kita mengenal siapa juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus lahir di Bethlehem dari seorang perawan Maria dan ayah Yusuf. Ia lahir di sebuah kandang domba. Yesus lahir dan hidup di Israel 2000 tahun yang lampau. Menurut Alkitab pada Markus 8 ayat 27-30 yang menyatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, "Kata orang siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang dia. Orang-orang pada saat itu menganggap Yesus adalah seorang nabi berdasarkan pada ayat 28. Lalu, apa pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai tentang ketuhanannya? Pernyataan tersebut tertuang pada pertama, ada di Yohanes 10, ayat 30, yang menyatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu di Yohanes pasal 14, ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Lalu ada di Yohanes pasal 13, ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Lalu ada di Yohanes 17, ayat 22. Yang menyatakan, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Nah, kepercayaan kita kepada Yesus bukan sekedar beragama Kristen, tetapi juga tentang iman. Maksudnya, memiliki iman kepada Yesus Kristus artinya kita memiliki kepercayaan yang sedemikian besar kepadanya, sehingga kita mematuhi apapun yang dia perintahkan. Sewaktu kita menaruh iman kepada Yesus Kristus menjadi muridnya yang patuh, Bapa Surgawi akan mengampuni dosa-dosa kita dan mempersiapkan kita untuk kembali kepadanya. Kita tidak dapat memiliki iman kepada Yesus Kristus tanpa juga memiliki iman kepada Bapa Surgawi kita. Jadi, Yesus dan Bapa adalah satu. Jalan untuk percaya kepada Yesus hanyalah melalui Kristus. Hal ini terdapat pada Yohanes pasal 14 ayat 6 yang menyatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ada banyak nubuat tentang Yesus di Alkitab. Salah satunya nubuat Nabi Mika tentang tempat kelahiran Tuhan Yesus, yaitu yang terdapat dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua. "Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel." Selain nubuat, ada juga kesaksian tentang Yesus. Salah satunya itu kesaksian dari Yohanes Pembaptis dari Markus pasal 1 ayat 7 yang menyatakan, "Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Lalu ada juga di Lukas pasal 3
ayat 16 yang menyatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Selain itu, Yesus yang kita kenal adalah Yesus kekal, seperti yang terdapat pada Yohanes 8, ayat ke-58, yang menyatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dan terdapat juga di Ibrani 11 ayat 24 sampai ke 26 yang menyatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, pada ayat 26 itu dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Padahal pada zaman Musa itu Kristus belum lahir. Ini membuktikan kalau Yesus itu kekal adanya. Adanya nubuat, kesaksian, dan bukti bahwa Yesus adalah kekal membuat kita percaya dan lebih mengenal Yesus. Marilah kita terus mendekatkan diri kepadanya sehingga pengenalan kita kepadanya menjadi lebih sempurna. Selanjutnya ada materi kedua yaitu dosa dan keselamatan. Nah, seperti kita ketahui, hubungan manusia dengan Allah sempat terputus karena adanya dosa. Lalu Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia sehingga kita beroleh keselamatan. Dosa adalah masalah terbesar manusia. Masalah terbesar tersebut membuat keterpisahan Allah dengan manusia yang berakibat pada kematian. Mengapa berakibat ke kematian? Karena upah dosa adalah maut berdasarkan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang bisa selamat dari dosa. Lalu dosa itu sebenarnya perbuatan atau apa ya? Dosa itu bagaikan benih. Seperti kita tahu, benih tanaman itu berpotensi untuk tumbuh dan berbuah banyak. Begitu juga dengan dosa. Dosa lebih dari perbuatan tercela. Akibat keputusan hubungan tersebut, manusia berusaha mencari Allah dengan caranya, seperti dengan agama, ilmu, kesalehan, kebaikan, dan amal. Alasan manusia mencari Allah karena merasa ada kekosongan pada dirinya. Karena ketika ia bertemu dan berkomunikasi dengan Allah lewat doa misalnya, ia mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Lalu dengan begitu manusia harusnya mati karena dosa kan? Tetapi Allah yang Maha Kasih rela mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus dosa umat manusia seperti yang tertulis pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lahir dalam dunia ini berwujud dalam manusia, untuk menyelamatkan manusia. Allah menawarkan keselamatan agar kita tidak terjerumus ke dalam maut dosa tersebut. Jadi, keselamatan itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita ini najis karena terdapat benih dosa, Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai jembatan menuju kepadanya. Perdamaian Allah dengan manusia dapat kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 20, yang menyatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia." Nah, di situ dikatakan aku makan bersama-sama dengan dia. Kenapa menggunakan simbol makan? Karena pada saat zaman itu, makan adalah simbol perdamaian.
Materi selanjutnya adalah Alkitab. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus kita akhirnya beroleh keselamatan. Nah, keselamatan itu hendaknya diusahakan. Tetapi bagaimana caranya? Apakah ada pedomannya? Pedoman umat percaya dalam hidup ini terdapat dalam Alkitab. Tetapi apakah kebenaran Alkitab dapat kita percaya 100%? Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara langsung kepada manusia dan itu tertuang dalam kitab Amos. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600. Nah, seperti kita ketahui, Alkitab itu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ditulis tahun 1500 sebelum SM, dan Perjanjian Baru ditulis tahun 1100 M. Penulis Alkitab kurang lebih berjumlah 40 orang. Nah, media apa sih yang dipakai penulis pada saat menulis Alkitab? Ada batu, tanah liat, papirus, dan kulit. Semua media itu dipakai menjadi alat untuk menulis perintah atau firman Tuhan. Lalu, apa kehebatan Alkitab itu? Alkitab dapat memberi pengetahuan. Contohnya pada zaman Nuh, di situ Allah memberitahu secara detail ukuran dan bentuk semua pembuatan kapal atau batra. Lalu pada saat perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, di situ Tuhan memberi petunjuk kepada Israel walaupun terkadang Israel ini bebal. Dan masih banyak lagi contohnya. Lalu Alkitab juga dapat memprediksi masa depan. Contohnya nubuat tentang Tirus di Yeskiel pasal 26 ayat 1-14 yang menyatakan, pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau seperti lautan, menilupkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja, untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak, dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu, karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya. Tembok-tembokmu akan gemetar kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya, ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjara barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu yang akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu. Tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian, engkau akan menjadi penjemuran pukat sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku, Tuhanlah yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Selain itu juga, Daniel memprediksi tanduk pada saat kerajaan Alexander yang terdapat pada Daniel pasal 11 dan Daniel pasal 8. Lalu nubuat tentang kedatangan Mesias di kitab Mika dan nubuat kematian Yesus. Setelah kita bahas manfaat atau kebaikan Alkitab, kita akan membahas asal-usul Alkitab yang pertama dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini ada juru tulisnya. Mereka mengerjakan dengan serius tanpa kesalahan dan dalam keadaan sadar. Selain juru tulis, ada juga yang namanya Masoret. Mereka dikenal sebagai perfeksionis terhebat di dunia karena peraturan mereka lebih ketat daripada juru tulis biasa. Nah, salinan di Perjanjian Lama ini sudah lama dikubur dan dibakar dengan layak karena ada nama Tuhan.
Salinan pertama Perjanjian Lama ditulis pada tahun 1500 SM, dan yang kita pegang sekarang ini ditulis pada tahun 900 SM. Jadi rentang waktunya itu sekitar 2500 tahun. Lalu pada tahun 1948 ada gulungan laut mati dalam tembikar yang ditulis oleh SNS. Salinan ini atau gulungan ini diproduksi 200 SM. Nah, gulungan laut mati ini ternyata termasuk kitab Yesaya. Hal ini juga membuktikan bahwa Perjanjian Lama disalin dengan tepat. Nah, selain itu, Perjanjian Lama ini dibuat oleh Nabi, diakui oleh Tuhan, dan ditulis dengan bahasa Israel. Selanjutnya ada Perjanjian Baru. Jarak dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru sekitar 400 tahun. Jadi dalam 400 tahun ini Allah diam tidak berbicara kepada manusia. Perjanjian Baru ini naskahnya banyak, ada 5.700 manuskrip tua yang ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ada salah satunya yaitu Papyrus John Ryland yang merupakan bagian dari Injil Yohanes yang ditemukan di Mesir. Naskah Perjanjian Baru ini juga dipakai para pengkhotbah seperti Ignatius dan Polycarp. Dari khotbah-khotbah mereka tersebut dapat digabungkan dan membentuk Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini juga ditulis oleh rasul atau nabi, diakui oleh Allah atau Tuhan, dan dibuktikan kebenarannya juga. Setelah kita mengetahui asal-usul dari Perjanjian Lama dan Baru, kita percaya bahwa salinan kuno Alkitab dengan sekarang itu 99% akurat, karena ada beberapa kata yang diubah tetapi maknanya tidak berubah. Nah, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Setelah kita mengetahui asal-usul dari Perjanjian Lama dan Baru, kita percaya bahwa salinan kuno Alkitab dengan sekarang itu 99% akurat, karena ada beberapa kata yang diubah, tetapi pesannya itu tidak berubah. Nah, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, juga telah mengimplikasi bahwa kitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Materi selanjutnya adalah ilustrasi roda. Setelah kita memahami isi Alkitab, bagaimana Alkitab ditemukan, dan membuktikan bahwa Alkitab itu sesungguhnya berasal dari Allah atau diilhamkan oleh Allah. Seperti saya sudah jelaskan, pedoman orang percaya itu adalah Alkitab. Nah, hal itu berimplikasi pada bahwa Yesus yang ada firman adalah pusat dari kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani itu hendaknya berpusat kepada Yesus Sang Juru Selamat. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini dinamis, tidak statis. Artinya akan ada selalu perubahan, kadang kita di atas atau di bawah seperti halnya roda. Nah, oleh karena itu, kehidupan kita yang dinamis dan berpusat kepada Allah, hal itu dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Nah, kita bisa lihat ada Yesus Kristus sebagai pusatnya, dan jari-jari roda itu bagaikan penyalir tenaga dalam kita hidup di tengah masyarakat. Lalu kehidupan di tengah masyarakat ini ditandai dengan lingkar luar pada roda. Jadi secara garis besar Tuhan adalah pusat dan kehidupan. Kita diiringi dengan jari-jari tersebut sebagai kekuatan kita. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih poros, jari-jari dan lingkar luar itu. Pertama itu ada poros atau pusat yang seperti dijelaskan sebelumnya, pusat itu ada di Tuhan Yesus. Pertama ada poros atau pusat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pusat itu terdapat dalam Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 yang menyatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di situ dikatakan Tuhan adalah pokok anggur. Seperti lagu pada saat sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kita ini adalah carang-carangnya Tuhan. Jadi, jika kita hidup di dalam Tuhan, di luar Tuhan, atau lepas dari Tuhan, kita tidak bisa akan apa-apa. Karena sama saja kita kehilangan poros atau pusat kita dalam berkehidupan. Yang kedua, ada jari-jari. Ada jari-jari. Nah, di situ kan ada 4 jari-jari. Yang pertama itu adalah berdoa. Nah, doa digambarkan secara vertikal, berarti menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang di atas. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah,
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Di situ dikatakan bahwa kita berdoa untuk menyatakan segala keinginan, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, dalam berdoa, itu hendaknya kita dahulukan dengan ucapan syukur, lalu permohonan, dan terakhir pengampunan dosa. Urutan tersebut sama seperti doa Bapa kami di bagian awal, yaitu yang Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dan seterusnya. Lalu di bagian permohonan ada berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Terakhir di bagian pengampunan dosa, yaitu yang ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu setiap doa kita akhiri dengan amin. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menguatkan jari-jari pertama, yaitu berdoa? Kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan juga bisa dengan berpuasa. Yang kedua, jari-jari yang kedua itu ada firman Tuhan. Bentuknya masih sama, ya, dia vertikal yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Lewat firman Tuhanlah kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan apa yang ingin Tuhan sampaikan atau perintahkan kepada kita. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam 2 Timotius 3 pasal 16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan Alkitab itu telah diilhamkan oleh Tuhan untuk kebaikan yang ada. Untuk mendalami firman Tuhan, kita harus mengawalnya dengan tekad atau komitmen. Dapat kita ambil contoh dari Ezra, yaitu dalam Ezra pasal 7 ayat 10 yang menyatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Di situ Ezra sudah bertekad atau berkomitmen untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk mendalami firman Tuhan dengan meminta pertolongan juga daripadanya. Selain itu juga firman Tuhan juga menumbuhkan pengenalan kita lebih kepada Tuhan dan juga sebagai pedoman atau terang bagi kita. Lalu, kalau udah ada tekad, bagaimana merealisasikannya? Kita dapat mulai dari berdoa atau satu di setiap hari, atau mengikuti PA atau kelompok pemahaman Alkitab. Nah, yang ketiga, jari-jari ketiga itu ada persekutuan. Jari-jari ini berbentuk horizontal karena menggambarkan hubungan kita dengan manusia lainnya atau masyarakat. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 yang menyatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di situ dikatakan kita harus dapat mendorong dalam kasih, saling menasihati, dan tidak menjadi pertemuan ibadah. Jadi kita tuh nggak boleh menghindari untuk kita ibadah misalnya dengan alasan ngantuk atau lainnya. Karena sesungguhnya Allah sangat menghargai persekutuan. Yang bisa kita baca dalam Matius pasal 18 ayat 20 yang menyatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jari-jari ini juga mengimplikasikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Itu juga berhubungan dengan Adam dan Hawa, yang dimana Tuhan menciptakan Hawa karena bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri dalam mengolah kehidupan ini. Lalu bagaimana sih seharusnya orang percaya hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan saling memperhatikan, menasihati, menolong, dan mari kita lakukan semuanya itu dalam kasih Kristus. Lalu yang keempat, jari-jari keempat adalah bersaksi. Bentuknya masih sama, yang horizontal, karena ini juga menggambarkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi saksinya, seperti terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di situ Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk kita menjadi saksinya hingga ke ujung bumi. Lalu dalam Matius pasal 18 ayat 19-20 yang menyatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ berkata bahwa mau ada 2 atau 3 orang berkumpul, bersekutu dalam nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan tuh hadir dalam tengah-tengah mereka. Seperti dijelaskan tadi ya di jari-jari ketiga yang bersaksi. Yang bersekutu maksudnya. Nah, sebenarnya bersaksi itu bukan berarti kita harus menjadi pendeta, tetapi kita juga bisa bersaksi dengan melakukan hal yang lain. Ada dua jenis bersaksi. Yang pertama itu bersaksi dengan afirmasi. Itu maksudnya dengan perkataan atau perbuatan. Hal ini juga dikatakan Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 16 yang menyatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga.
Di situ Tuhan berkata bahwa perbuatan dan perkataan yang baik itu membuat kita terang, kita bercahaya dan memuliakan Tuhan kita. Lalu kedua, ada bersaksi dengan proklamasi, itu nggak menyatakan langsung. Hal ini juga dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 15 yang menyatakan, pergilah ke seluruh dunia. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam firman Tuhan tersebut, Tuhan mengatakan untuk memberitakan Injil kepada semua atau segala makhluk yang bernafas. Seperti tertulis juga dalam Mazmur pasal 145 ayat 21 menyatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Akhir itu ada lingkar luar. Lingkar luar ini menggambarkan kehidupan kita di tengah masyarakat. Jadi jelasnya roda kehidupan yaitu kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan terus melakukan jari-jari tersebut, yaitu dengan berdoa, bersaksi, membaca firman dan bersekutu, dan tentunya tetap berpusat atau berporos kepada Tuhan. Lalu bagaimana ya agar jari-jari kita tersebut tetap kuat walaupun istilahnya roda tersebut berjalan di jalanan berbatu atau penuh tantangan. Nah, di sini ada ilustrasi juga di mana seorang kakek menyetir sepeda di jalan yang berbatu yang di mana batu-batunya itu cukup besar ya. Nah, kuncinya itu kita harus dengar-dengar firman Tuhan dan melakukannya sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti yang tertulis di Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya yang sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Materi selanjutnya ada marketplace ministry. Nah, roda kehidupan tadi tentunya tidak selalu berjalan di jalan mulus, karena di mana kita berjalan di jalan yang berbatu, berbecek, dan sebagainya. Jalan yang berbatu atau berbecek tersebut bertanda bahwa kita hidup dalam keberagaman. Nah, kita ini kan tinggal di negara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nah, hal itu selaras dengan tentang perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang yang terdapat pada Matius pasal 13 ayat 25 sampai 29. Dalam perumpamaan tersebut dapat diibaratkan kehidupan manusia yang hidup di dunia dengan keberagaman. Dalam keberagaman ini, Yesus sudah membekali dengan Roh Kudus seperti pada kisah para rasul pasal 1 ayat 8 yang menyatakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata kita sudah menerima Roh Kudus sehingga kita menjadi saksinya. Ya, kesaksian dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Selain itu, selain menjadi saksinya, kita juga harus memberikan dampak maksudnya seperti dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyangka pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan berkata, hendaknya kita menjadi garam. Nah, garam di sini berarti kita memberi dampak pada yang lainnya. Seperti kita ketahui, garam itu memberi rasa pada sebuah makanan, seperti itu ibaratnya. Selain menjadi garam, kita juga harus menjadi terang lewat perkataan perbuatan kita. Dan biarlah terang kita itu terus bercahaya di depan orang lain. Nah, menjadi saksi Tuhan tersebut, saksi Tuhan itu tidak terbatas dalam waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja, kita dapat menjadi saksinya. Tuhan ingin kita untuk menerapkan atau menyatakan firman-Nya, di mana kita berada dalam keadaan apapun, in every dimension of life. Tetapi kita sering menganggap bahwa bersaksi itu hanya sebatas di gereja atau di keluarga saja, padahal itu adalah salah besar. Ada 4 kesalahan atau 4 kekeliruan terkait bersaksi atau pelayanan kepada Tuhan. Yang pertama, ada pembagian yang ditetapkan Tuhan antara pendeta dan umat biasa. Padahal kita itu semua sama di depan Tuhan, mau dia pendeta ataupun bukan. Kedua, gereja dipanggil sebagai bangunan. Ini sering terjadi. Padahal gereja-gereja itu bukan gedungnya, tetapi orang-orang di dalamnya. Ketiga, orang-orang menganggap dalam bisnis
itu kita tidak dapat melayani Tuhan seperti hanya melayani di gereja. Ini juga terkadang menjadi kekeliruan. Seharusnya dalam keadaan mau di bisnis satu gereja, kita harus tetap melayani Tuhan, hanya membedakan mungkin tempat dan caranya. Tapi menurut saya, selagi kita melakukan dengan kasih untuk Tuhan, itu adalah sebuah pelayanan. Terakhir, peran utama orang Kristen adalah menghasilkan uang untuk mendukung visi mereka dalam pelayanan. Ini juga terkadang biru. Memang kita harus menyisihkan atau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, tapi bukan berarti iman atau pelayanan kita terukur dari nominal persembahan kita, melainkan dari hati dan iman kita. Lalu Tuhan mengutus kita untuk mengupayakan kesejahteraan. Hal itu terdapat pada Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Maksudnya mengupayakan kesejahteraan itu bagaimana ya? Contoh kecilnya, bayar pajak, tetapi karena kita masih mahasiswa atau masih di bawah umur, mungkin kita belum berhak untuk bayar pajak. Tetapi secara tidak langsung, kita itu membayar pajak. Contoh, kita makan di restoran fast food, pasti ada PPN sekitar 10%. Nah, itu termasuk upaya kita dalam mengupayakan kesejahteraan juga. Nah, lainnya, Tuhan juga mengutus kita menjadi pembawa damai. Dalam Matius pasal 5 ayat 9 nyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Terus, selalu melakukan terbaik dengan segenap hati seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, lalu ada beberapa tokoh nih yang dapat menjadi teladan kita, yaitu ada Yusuf, Daniel, dan tokoh kitab lainnya. Lalu materi selanjutnya, The Bible on Leadership. Nah, dalam kehidupan ini, seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus menjadi garam dan terang, bersaksi, pembawa damai, dan sebagainya. Lalu selain hal tersebut, apalagi harus kita lakukan menurut Alkitab agar roda kehidupan kita itu terus berjalan, walaupun di jalan tidak mulus. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seorang kepala bukan ekor kan? Nah, hal itu terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 yang menyatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, ada beberapa sifat kepemimpinan dalam Alkitab yang dapat kita terapkan, yaitu berintegritas, bertujuan, mempunyai kebaikan dan kasih sayang, rendah hati, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Pertama, berintegritas. Tokoh Alkitab yang berintegritas itu ada Nuh, Lot, Musa, Ayub, Zakheus, dan sebagainya. Ada juga yang tidak berintegritas seperti Yudas. Pemimpin yang berintegritas, dia menunjukkannya itu lewat perbuatan, perkataan. Pemimpin seperti itu juga akan membawa perorganisasi atau wadah yang dipimpinnya itu ke dalam keefektifan dan keefisienan. Lalu, yang kedua, pemimpin itu harus mempunyai tujuan. Tentu ya, kalau kita menjadi pemimpin tidak ada tujuan, mau dibawa kemana organisasi yang kita pimpin. Dengan adanya tujuan yang jelas akan membawa kita dalam kesungguhan dalam mencapainya. Ada tokoh Alkitab yang dapat kita jadikan contoh, yaitu Nuh, membuat kapal, Musa memimpin bangsa Israel, dan Raja Daud yang membangun gereja. Ada juga Daniel dengan tujuan yang berat. Berkehidupan juga harus mempunyai tujuan seperti tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat keempat yang menyatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Lalu ada juga di Kisah Para Rasul 20 ayat 22-24 yang menyatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketiga, pemimpin itu harus mempunyai kebaikan dan kasih sayang. Ada beberapa hal dalam kebaikan dan kasih sayang. Yang pertama itu the golden rule, yaitu lakukan sesuatu kepada orang lain sebelum mereka dapat melakukannya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu juga dalam Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan berkata, kita untuk kepada sesama tuh harus penuh kasih. Nah, lalu yang kedua itu ada material kindness. Kindness, artinya kebaikan dan belas kasih dirasakan oleh penerima. Hal ini berhubungan juga dengan pertama yang tadi the golden rule, untuk kepada sesama itu penuh kasih. Kalau dengan penuh kasih, pasti orang lain juga dapat merasakan hal tersebut. Sama halnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketiga ada compassion for those who in trouble, artinya menasihati mereka yang berada dalam kasih. Mungkin ada beberapa kasus ya, kalau orang dinasehatin itu pasti orang tersebut sakit hati. Tetapi kalau kita berbicara dengan baik-baik atau penuh kasih, pasti orang tersebut juga akan menerimanya dengan kasih juga. Nah, seperti material kindness, seperti juga pada Daniel pasal 4 ayat 7 yang menyatakan, jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskan diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Lalu yang keempat, sharing the wealth. Berbagi juga salah satu bentuk pelayanan terdapat dalam Lukas pasal 3 ayat 11. Nah, hal ini dapat kita lakukan misalnya dengan memberi baju kepada panti asuhan dan lainnya. Yang kelima, kindness to the stranger and the weak. Artinya siapapun mereka, baik kuat, lemah, kenal, tidak kenal, kita harus baik. Atau ini bisa dibilang first impression yang baik kepada yang tidak kita kenal. Seperti kisah orang Samaria dalam Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Yang keenam ada forgiveness. Pengampunan itu. Pengampunan itu mungkin kalau udah sakit hati pasti akan sedikit susah untuk memaafkan. Tetapi mari kita baca Lukas pasal 6 35 yang menyatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jika kita mengasihi musuh, maka upah kita itu akan besar di surga sana. Yang ketujuh, caring and empathy. Seperti firman pada Matius 18, pasal 18 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Terakhir adalah cinta. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang keempat, sebagai pemimpin kita harus rendah hati. Jangan mentang-mentang kita pemimpin membuat kita tinggi hati atau sombong. Bagaimana sih menjadi pemimpin yang rendah hati? Yaitu mempunyai perspektif yang sederhana, mementingkan tindakan daripada perkataan, dan sebagainya. Kalau kita rendah hati, pasti upah kita akan besar. Seperti Raja Salomo yang ditawarkan Tuhan. Sebenarnya bisa saja Raja Salomo meminta kekuasaan yang lebih atau harta benda yang banyak. Tetapi Raja Salomo dengan kerendahan hatinya hanya meminta kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Yang kelima, kepemimpinan hidup itu harus ada komunikasi yang baik. Ada beberapa cara Tuhan berkomunikasi dengan umatnya, misalnya dengan lewat buah batu, semak berduri yang terbakar yang kepada Musa, dan lewat firman tentunya. Komunikasi yang berulang itu juga diperlukan agar kita istilahnya lebih mudah. Itu dipakai oleh Paulus di Tesalonika. Sekian pemaparan intisari materi dari saya. Tuhan memberkati.